Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat sehat. Semoga teman-teman yang di rumah juga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, serta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada tanggal 27 Jumadil Akhir. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Baik, mari kita mulai belajar kita dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar tema 7, alangkah indahnya keragaman di negeriku. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 118 yang artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhan, yang diberi rahmat oleh Allah. Ya, teman-teman, dari ayat ini memang Allah itu menciptakan tidak hanya satu suku saja, tapi beragam, tapi beraneka macam suku. Apalagi di Indonesia sukunya sangat banyak ya, dari 34 provinsi, sukunya sangat banyak sekali. Kemudian dari suku itu terjadi keragaman juga dalam hal busananya, pakaiannya, tari-tariannya, bahasa daerahnya, dan sebagainya. Dan itu harusnya membuat kita menjadi negara yang menjaga persatuan dan kesatuan seperti yang Allah kehendaki. Dan jika kita tidak bisa menghormati, tidak bisa toleransi kepada agama yang lain, kepada suku yang lain, maka kita tidak termasuk orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Maka dari itu, sebagai hambanya, kita harus toleran terhadap agama yang lain, menghormati suku bangsa yang lain, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti teman-teman diharapkan dapat menentukan gagasan pokok dari teks bacaan. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman diharapkan dapat mengetahui pola lantai gerak tari. Nah teman-teman, mari kita baca bacaan halaman 105 sampai 106. Kemudian teman-teman dapat menentukan gagasan pokok pada setiap paragrafnya, nanti bisa diisi di halaman 106 ya. Nah dari situ ada beberapa kata sulit yang perlu kalian tuliskan dan perlu dicari artinya. Nanti artinya bisa cari di kamus bahasa Indonesia atau cari di Google ya. Salah satu di sini ditunjukkan, di sini ada nagari. Ya, nagari itu kalau di Sumatera Barat itu ada namanya nagari. Nah, nanti dicari artinya nagari itu apa. Kemudian di sini juga ada kata-kata asing lagi, yaitu westernisasi. Nah, silahkan dicari westernisasi itu artinya apa. Setelah itu, kalau tidak ada lagi atau mungkin ada lagi kata-kata selain itu, bisa dituliskan, dicari artinya. Kemudian teman-teman bisa menentukan gagasan pokok dalam setiap paragrafnya. Oke?
Nah, teman-teman, dalam melakukan gerak tari, dalam melakukan tarian, itu diperlukan adanya pola lantai. Agar apa? Agar gerak tari kita itu jadi teratur dan jadi indah. Seperti dalam sebuah hadis ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguh Allah itu mencintai keindahan. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa pola lantai, yaitu yang pertama pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal ini para penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang maupun sebaliknya. Nah, kemudian pola lantai sendiri adalah garis yang dilalui oleh penari. Kemudian selain pola lantai vertikal, yang kedua ada pola lantai horizontal. Nah, pada pola ini para penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Mereka berbaris menyamping ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang ketiga ada pola lantai diagonal. Nah, para penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, pola lantai melingkar. Nah, pada pola ini para penari membentuk garis lingkaran. Nah, teman-teman bisa perhatikan polanya ini ya, gambar pola yang ada di layar HP atau laptop kalian. Selanjutnya, ini ada beberapa tarian beserta polanya. Yang pertama, tari kuda lumping. Nah, tarian ini berasal dari Jawa Timur, dibawakan oleh 4 penari. Properti yang digunakan adalah kuda kepang. Kemudian di sini penari seolah-olah menunggang kuda dan berperilaku seperti kuda, di mana awalnya penari bergerak melintas membentuk pola lantai diagonal, kemudian mengatur posisi berbentuk persegi yang membuat lintasan gerak ke depan dan ke belakang. Yang kedua ada tari piring. Tari piring ini berasal dari Sumatera Barat, kemudian ditarikan pada saat panen, ketika panen padi telah usai ya. Ini asalnya dari kebiasaan orang-orang Sumatera ketika panen, maka mereka akan berkumpul dan makan bersama, di mana piring tersebut tidak langsung dicuci, tapi digunakan oleh penari, oleh para petani yang panen ya, untuk menari. Nah, dari situlah asalnya tari piring ini. Kemudian dalam pertunjukannya, tari piring menggunakan pola lantai horizontal dan vertikal, namun digunakan juga pola lantai yang bervariasi. Selanjutnya ada tari Pakarena. Nah, tarian ini berasal dari Sulawesi Selatan. Tarian ini berisi ucapan syukur kepada Batara Guru yang telah mengajari manusia berbagai macam ilmu. Nah, teman-teman, sekarang kalian bisa membuka halaman 72. Di situ ada beberapa tarian. Silahkan tentukan pola lantai yang digunakan pada tari-tarian tersebut ya. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya teman-teman juga nanti mencoba mempraktekkan gerak tari daerah di halaman 73 sampai 74. Itu ada gerakan-gerakan tari patudu. Dari mulai gerakan pertama sampai gerakan ke-8, nanti juga bisa dicoba di rumah. Itu materi untuk hari ini. Sebelum diakhiri, mari kita simpulkan dulu. Yang pertama, tadi gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah isi dari sebuah paragraf yang menjadi dasar dalam mengembangkan paragraf. Kemudian tadi kita juga belajar pola lantai ya. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari. Nah, tujuan dari pola lantai ini adalah untuk keindahan ya, keteraturan dari gerak tari tersebut.
Itu teman-teman materi untuk hari ini. Jika ada yang ditanyakan boleh komen di kolom komentar. Dan mari kita akhiri belajar kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan cukup sekian dari Bu Lilis. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.